Halo anak-anak Nastima yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun anak-anak berada. Perkenalkan, saya Bu Astin, guru dari SD Negeri Kebun Agung 01 Kecamatan Semono. Nah, hari ini Bu Astin akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama lagi pada pembelajaran tema 1, khususnya untuk muatan pelajaran PPKN. Nah, di pembelajaran PPKN ini kita akan membahas KD 3.1, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, melalui pengamatan video pembelajaran yang Bu Astin tampilkan, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dengan baik. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa disiapkan alat tulisnya, bukunya, dan Pancasila itu memiliki berapa sila, anak-anak? Iya, pintar sekali, ada 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ dilambangkan dengan gambar bintang. Itu ada di bagian tengah dari Pancasila ini ya, gambarnya. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar rantai emas. Nah, kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Kita ulangi lagi dari yang pertama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar. Kita tepuk tangan dulu. Nah, di Pancasila ini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai apa sajakah itu? Nah, kita akan mempelajari sila yang pertama. Sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini ada beberapa nilai yang terkandung. Di antaranya adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, dari sila pertama ini, kita juga percaya dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, kita bertakwa tadi ya. Takwa itu artinya kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, bangsa Indonesia ini juga bangsa yang religius, karena kita meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak di rumah tahu tidak? Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Iya, benar sekali. Ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ya. Nah, kemudian contoh kegiatan apa yang bisa mewakili sila pertama ini? Kira-kira apa? Di situ ada gambar, ada beberapa orang dengan baju yang berbeda-beda. Bajunya di sini mengisyaratkan tentang agama yang berbeda-beda. Nah, kita bisa melaksanakan agama-agama tersebut sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita tidak boleh menghina agama lain yang bukan agama kita. Misalnya, kita punya agama Islam. Kita tidak boleh mengganggu teman lain yang beragama Katolik ketika sedang beribadah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sedang beribadah, teman lain juga tidak boleh mengganggu kita. Seperti itu ya. Jadi antara satu agama dengan agama lain harus ada toleransi beragama. Kemudian sifat religius itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ya, kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian kita juga bisa beribadah di masjid, beribadah di gereja untuk yang non-muslim. Kemudian kita juga bisa melihat ada beberapa hari-hari besar keagamaan yang kita miliki ya. Biasanya itu tanggal merah, nah itu ada banyak sekali. Ada hari raya umat muslim, hari raya umat Kristen, hari raya umat Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Oke, kita lanjutkan untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya ya anak-anak. Nah, di antaranya bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi antara satu orang dengan orang lain derajatnya sama. Itu ya. Kemudian antar sesama manusia perlu dikembangkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, contohnya apa ya untuk nilai sila kedua ini? Bisa dilihat di gambar. Ada seorang anak kecil memberikan uang kepada nenek ya. Biasanya kadang kita di jalan kita melihat ada beberapa orang yang kurang mampu meminta-minta di jalan. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa menyisihkan uang tersebut dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada gambar anak-anak sekolah ya. Nah, walaupun mungkin mereka tidak memakai seragam yang lengkap, kita bisa melihat ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal, ada yang mungkin celananya berbeda dengan warna seragamnya, ada yang bajunya kebesaran, tapi kita semua punya hak yang sama untuk melakukan pembelajaran, untuk berangkat ke sekolah. Jadi anak-anak di dunia ini punya hak yang sama untuk belajar. Bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun mereka berada kita punya hak yang sama untuk menuntut ilmu. Nah, jika kalian sudah berada di lingkungan yang mungkin lebih beruntung daripada mereka, kadang mungkin mereka belajar harus menggunakan seragam yang compang-camping, atau mungkin malah mereka tidak punya seragam. Dan kita di sini kita punya peralatan yang lengkap, kita punya buku tulis, ada buku pakai dari sekolahan. Nah, bisa kita pergunakan semaksimal mungkin. Jadi kita semua punya hak yang sama untuk menuntut ilmu, dan kita pergunakan hak kita itu dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya bermain HP saja ya di rumah ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita mungkin hanya bisa belajar lewat video pembelajaran atau lewat Zoom. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah seperti sedia kala. Pasti anak-anak sudah kangen ya untuk belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman lain. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk nilai Pancasila sila ketiga, ada Persatuan Indonesia. Nah, usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nasionalisme itu apa toh? Nah, nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian kita juga punya suatu semboyan tentang persatuan ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kita tahu sendiri nih, anak-anak juga tahu ya, di Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa, ada berbagai macam bahasa, ada berbagai macam kebudayaan. Nah, walaupun itu berbeda-beda, tapi itu tidak membuat kita bermusuhan. Justru hal-hal itu membuat kita bersatu. Begitu ya. Nah, sama seperti kamu dengan beberapa teman-temanmu. Ada yang hobinya mungkin bermain sepak bola, ada yang hobinya menggambar, ada yang hobinya menyanyi. Nah, itu juga salah satu bentuk keragaman hobi. Begitu ya. Walaupun berbeda-beda, tapi kan tidak boleh kalian ayo, kita harus main sepak bola saja, jangan yang lainnya. Itu namanya memaksakan kehendak, tidak diperbolehkan ya anak-anak. Oke, contoh kegiatan Persatuan Indonesia. Itu bisa dilihat di gambar, itu ada beberapa masyarakat yang sedang bergotong royong, membangun jalan, ada yang membenarkan lampu. Nah, itu bekerja bersama-sama, gotong royong. Apa keuntungan dari gotong royong ini? Kira-kira anak-anak tahu tidak? Iya, benar sekali. Ketika kita bekerja dengan gotong royong, tentu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Berbeda ketika kita bekerja sendirian. Misalnya ini ya, yang paling gampang ini. Misal di sekolah. Kalian ada piket sekolah. Kalian nyapu satu kelas sendirian dengan kalian nyapu bersama-sama. Lebih cepat yang mana selesainya?
Tentu yang bersama-sama, begitu ya. Kalau kalian piket sendiri, bayangkan nyapu satu kelas, belum lagi nanti membersihkan debu-debu di meja, tentu akan lama. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama, tentu hal yang berat pun akan terasa lebih mudah. Tapi itu tidak berguna ketika kalian mengerjakan soal ulangan. Tidak boleh gotong royong ya, harus dikerjakan sendiri-sendiri begitu. Kecuali kalau ada tugas kelompok baru dikerjakan bersama-sama, itu boleh. Oke, kita lanjutkan. Nilai Pancasila sila keempat. Nah, di situ bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini mengatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya dilakukan melalui badan-badan tertentu atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, sehingga kita sebagai manusia tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi misalnya dalam satu kelas, ketika kalian punya usul, kalian punya keinginan, tapi kok ternyata teman-teman lain tidak memiliki keinginan yang sama seperti kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian tersebut. Misalnya kalian ingin membuat mading gitu ya. Beberapa teman ingin menggunakan konsep warna hitam putih, tapi kamu tidak suka warna hitam putih, kamu pengen menggunakan warna merah begitu misal. Nah, dari beberapa orang setelah berdiskusi ternyata mereka lebih memilih yang hitam putih. Ya kamu yang mungkin belum didukung oleh teman-teman lainnya untuk menggunakan warna merah tidak boleh memaksakan kehendak. Kalian harus mengikuti suara terbanyak berdasarkan musyawarah mufakat. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, contohnya, nah di situ ada gambar anak-anak sekolah dasar sedang berdiskusi. Nah, itu berdiskusi, membicarakan suatu hal untuk menemukan suatu kesepakatan. Kalau di masyarakat misalnya, bapak-bapak, mungkin bapak-bapak lingkungan sekitar itu berdiskusi, ingin membenarkan jalan raya misal. Nah, itu berdiskusi dulu, kira-kira nanti jalan rayanya yang mau dibenarkan dari mana sampai mana ya. Kemudian ada satu yang usul, oh boleh tidak kalau nanti yang dibenarkan di daerah teras depan rumah saya itu juga diaspal biar bagus. Nah tapi ternyata ada banyak bapak-bapak yang kurang setuju karena yang mau dibenarkan jalan umum bukan jalan rumah. Jadi ya bapak yang satu ini yang punya ide untuk mengaspal depan rumahnya juga tidak boleh memaksakan kehendak, begitu ya. Nah jadi kita harus mengutamakan kepentingan umum dahulu sebelum kepentingan pribadi. Gitu. Oke, untuk yang terakhir, nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung di sini, bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita punya hak, orang lain juga punya hak. Tentunya kita harus menghormati hak orang lain. Kita bisa menggunakan hak kita sendiri tanpa menutup hak orang lain. Gitu ya. Contohnya nih, kita bisa melihat di situ ada anak-anak sedang membaca buku. Nah, semua punya hak untuk belajar. Jadi mereka ingin membaca buku, boleh tidak? Ya boleh saja, karena setiap anak Indonesia punya hak yang sama. Untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk sekolah, haknya sama. Begitu ya anak-anak ya. Sudah paham? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa komen video di bawah ini, atau bisa juga menanyakan langsung kepada guru kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak ya. Sekian video dari Bu Astin, semoga berguna. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.